Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir dalam semua tradisi agama, semua umat sejak dari kecil sudah dikenalkan sebuah konsep yang namanya neraka. Neraka dikonsepsikan sebagai sebuah tempat yang disediakan oleh Tuhan untuk menyiksa orang-orang yang dianggap melakukan kesalahan kepada Tuhan. Neraka digambarkan sebagai suatu tempat yang menyeramkan, yang diancamkan kepada orang-orang yang tidak mau mentaati Tuhan. Dan kalau konsep tentang neraka ini terus dihunjamkan kepada seluruh umat, bahkan sejak dari kecil sampai besar, maka agama akan menimbulkan rasa bersalah yang sangat mendalam. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit temuan saya dari hasil kajian yang mendalam tentang konsep neraka di berbagai tradisi agama. Saya membaca dalam Al-Quran, surat Hud ayat 106, Allah menyatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُّوا فَفِنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِرٌ وَسَحِيقٌ. Sesungguhnya neraka itu adalah tempat di mana seseorang masih bisa memasukkan dan mengeluarkan nafas. Artinya, neraka itu adalah tempat di mana seseorang masih hidup. Dan seseorang itu dikatakan hidup ketika ruhnya masih berada di dalam jasadnya. Jadi oleh karena itu maka konsep neraka menurut Al-Quran adalah tempat di mana seseorang masih bernafas. Di mana kita bernafas? Bukannya kita bernafas di sini. Jadi kalau kita bernafas di sini, berarti sesungguhnya tempat ini bisa menjadi neraka, tapi juga bisa menjadi surga sebetulnya. Oleh karena itu, marilah kita dalami ayat ini secara cermat. Bahkan di ayat lain, Allah menyatakan sesungguhnya neraka itu bahan bakarnya juga manusia dan batu. Sekali lagi Allah menyatakan neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi kalau manusia dan batu sebagai bahan bakar dari neraka, semakin jelas sebetulnya konsepsi tentang neraka itu perlu ya kita dalami lagi. Jadi kalau neraka itu adalah tempat di mana kita masih bernafas, berarti neraka itu adalah tubuh kita sendiri. Dan tubuh kita bisa menjadi surga, tubuh kita bisa menjadi neraka, tergantung kesadaran yang dicapai oleh kita sendiri. Kalau neraka itu digambarkan sebagai api, tentu saja api itu tidak akan pernah membesar sebetulnya kalau tidak ada bahan bakarnya. Karena yang menyebabkan api itu menjadi membesar sebenarnya karena ada bahan bakar. Contoh yang sederhana. Kenapa terjadi kebakaran? Sebenarnya kebakaran itu kan awalnya hanya percikan cahaya atau percikan api mungkin berasal dari konsleting yang ada dalam listrik. Atau apa saja, mungkin puntung rokok yang dibuang ke hutan. Dan kenapa bisa menjadi besar? Dan kenapa bisa membakar hutan? Yang menyebabkan hutan terbakar, yang menyebabkan rumah terbakar, sebetulnya bukan api. Tapi yang menyebabkan mereka semua terbakar adalah bahan bakarnya itu sendiri. Kalau tidak ada bahan bakar, tidak ada kebakaran sebetulnya. Karena api itu tidak berdaya kalau tidak ada bahan bakar. Sama seperti dalam kendaraan. Di dalam mobil misalnya, mesin itu tidak bisa menghasilkan api yang besar, tenaga yang besar. Hanya percikan cahaya yang berasal dari busi, ya, akibat tegangan tinggi. Kalau tidak ada bensin, tentu saja tidak ada pembakaran di dalam mobil. Jadi sebetulnya api yang besar yang menyebabkan ledakan sehingga mesin bisa menghasilkan usaha yang luar biasa, bisa memindahkan mobil yang masanya tontonan, bisa memindahkan truk, bis yang masanya sangat berat dengan ukuran mesin yang kecil. Karena ledakan yang terjadi dalam mesin itu diakibatkan oleh bahan bakar. Jadi sebetulnya api kebencian itu asalnya tidak ada.
kalau tidak disebarkan oleh manusia-manusia yang memiliki kebencian. Sebetulnya api kemarahan itu tidak ada kalau tidak ada manusia-manusia yang merelakan diri untuk menjadi bahan bakar untuk menimbulkan kemarahan yang lebih besar. Jadi semakin jelas bahwa sebetulnya bahan bakar neraka itu adalah manusia, bukan binatang, bukan hewan, bukan tumbuhan. Jadi manusialah sebetulnya yang menimbulkan api neraka. Manusialah yang menimbulkan onar, manusialah yang menimbulkan kemarahan, manusia yang menimbulkan kebencian. Dan api kebencian itu akan semakin besar ketika ada manusia yang menyediakan diri untuk menjadi bahan bakar dari neraka itu. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan ya bahwa sesungguhnya bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Batu itu adalah bahasa simbolik sebetulnya. Batu itu merujuk kepada satu bagian organ tubuh di dalam diri manusia. Dan organ tubuh yang paling berbahaya pada diri manusia sebetulnya adalah dari leher ke atas. Jadi saya menangkap makna batu itu melambangkan kepala sebetulnya. Batu itu adalah kepala yang keras, kepala yang membatu, kepala yang sombong, kepala yang di dalamnya diisi dengan kepicikan dan kesombongan. Dan itu sangat berbahaya. Jadi ketika manusia itu di kepalanya tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki cinta, tidak memiliki keadilan, tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki pengabdian, udah jelas ya di kepalanya itu penuh dengan kegelapan. Itulah yang kemudian dikatakan Hajar Aswad. Makanya kata-kata hajar itu adalah bahasa Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah. Nah, disitulah ada kata-kata hijaroh. Hijaroh dari kata hajar. Hajar itu artinya batu. Makanya di Makkah ada yang namanya Hajar Aswad. Itu simbolik sebetulnya. Karena Hajar Aswad yang paling berbahaya adalah kepala yang penuh dengan kegelapan. Kepala yang tidak ada cahaya ilahi. Kepala yang tidak ada pengetahuan. Makanya orang-orang yang di dalam kepalanya tidak memiliki pengetahuan, biasanya selalu sudut pandangnya kerdil, sudut pandangnya sempit. Dan orang-orang yang sudut pandangnya sempit biasanya melahirkan diri yang merasa benar sendiri, egonya semakin besar, lalu mengatakan orang lain semuanya salah, hanya pendapat dirinya, hanya argumen dirinya yang paling benar. Coba perhatikan, bukankah semua pertengkaran di alam semesta ini berasal dari diri-diri orang yang kesadarannya rendah? Diri-diri orang yang di dalam kepalanya tidak ada pengetahuan. Diri-diri dari orang yang di dalam kepalanya tidak ada pengetahuan yang luas. Hanya memandang sesuatu dari satu sudut pandang, itu sangat berbahaya. Pertengkaran, peperangan, semua berasal dari kekerdilan pikiran. Semua berasal dari pikiran yang sempit. Itulah sebetulnya yang melahirkan neraka. Jadi sebetulnya para sahabat, tubuh kita bisa menjadi surga, tubuh kita bisa menjadi neraka, tergantung kita sendiri. Karena neraka bukanlah masalah geografis, tapi neraka sesungguhnya adalah masalah psikologis. Apakah rela kita menjadikan tubuh kita sebagai neraka? Lalu kita menjejali kebencian pada tubuh kita, menjejali kemarahan pada tubuh kita, menjejali iri hati pada tubuh kita, ya. Lalu menjejali segala penolakan pada tubuh kita, karena semua penderitaan manusia pada dasarnya berasal dari penolakan. Dan penolakan adalah satu ciri dari orang-orang yang memiliki kepala yang keras. Oleh karena itu maka keras kepala merupakan satu kekuatan yang melemahkan. Jadi keras kepala adalah satu kekuatan yang melemahkan. Makanya orang-orang yang keras kepala seperti kelihatan keras, seperti kelihatan kuat. Pada sesungguhnya kekuatannya itulah yang melemahkan dia sendiri. Para sahabat, kalau kita ingin menciptakan surga, titipkan ya tubuh kita pada malaikat Ridwan. Titipkan tubuh kita pada penjaga surga. Dan penjaga surga adalah malaikat Ridwan. Malaikat yang selalu ridho. Dan malaikat itu adalah tekad. Tekad yang ada pada diri setiap manusia yang menyebabkan dia menjadi ridho. Ridho untuk menerima semua kenyataan hidup. Ridho untuk menerima semua perbedaan. Ridho untuk bisa menghargai dan menghormati perbedaan itu. Ketika itu terjadi, maka yang tercipta dalam diri kita adalah kedamaian. Itulah sebetulnya surga. Jadi surga sebetulnya juga adalah tempat di mana kita masih memasukkan dan mengeluarkan napas. Seperti juga neraka. Oleh karena itu, mari kita lembutkan kepala kita dengan memberikan pengetahuan yang benar ke dalam kepala kita. Di dalam kepala kita ada yang namanya otak sebagai hardware. Dan otak itu memiliki software yang bernama pikiran. Pikiran ada dua, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Sebetulnya pikiran itu cuma satu adanya. Menjadi dua itu karena sudut pandang saja. Menjadi dua itu karena proses mentalnya saja. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar sama-sama pentingnya.
Tetapi yang paling penting adalah kapan kita menggunakan pikiran sadar dan kapan kita menggunakan pikiran bawah sadar. Ketika kita sudah bisa menciptakan harmonisasi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, lalu menjejali ya segala memori ke dalam pikiran bawah sadar adalah memori yang positif, maka spontanitas yang keluar dari pikiran bawah sadar adalah spontanitas yang positif. Spontanitas yang penuh welas asih, spontanitas yang penuh cinta kasih. Maka kita bisa menjadikan surga di tubuh kita sendiri. Jadi surga dan neraka bukanlah soal nanti, tapi surga dan neraka adalah di sini, hari ini, sekarang. Kalau kita ingin menciptakan surga, bisa. Kita bisa menciptakan neraka pun bisa. Di sini, saat ini, sekarang. Hanya kelembutan yang akan membawa kita pada surga. Oleh karena itu, dalam Al-Quran ada perintah yang sangat luar biasa. Wal yatalatop, wal yatalatop, wal yatalatop. Hendaklah kamu berlaku lemah lembut. Hendaklah kamu berlaku lemah lembut. Hendaklah kamu berlaku lemah lembut. Karena hanya kelembutanlah yang akan membuat kita masuk ke dalam surga. Para sahabat, marilah kita bebaskan tubuh kita dari neraka. Mari kita bersemangat untuk tidak menjadikan tubuh kita, tubuh manusia ini sebagai bahan bakar untuk neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.